Oke, dan drafting phase kembali dimulai. So far sampai sekarang Be ya, gue belum lihat yang terlalu signifikan sih selain kemarin Navi pakai Valir, ada Alter Ego pakai Leomord. Dari minggu yang kemarin sampai sekarang kayak masih so-so bisa dibilang. Mungkin balik lagi ya, disimpan stratnya, saving strat nih. Karena kalau nggak salah Keskin juga pernah di interview dan dia bilang apapun yang muncul di MPLI di regular season ini baru 60% dari strategi mereka. Wow, 60%? 60%. Berarti masih ada hampir setengahnya ya? Baru setengah lebih dikit. Baru setengah lebih dikit loh. Iya. Tapi untuk bandnya belum ada Fanny nih kelihatannya nih. Itu dia, chipnya juga ditutup ya. Mungkin Fanny akan menjadi pertimbangan terakhir untuk ditutup. Mungkin kalau Moskov di ban, Fanny juga di ban. Harusnya. Tapi semau itu kah sampai ban Moskov? Daripada nantinya terlepaskan dan tidak ada pertukaran? Atau mungkin Moskovnya bakal jadi jawaban biar Fanny-nya nggak bisa ngegeng ke area gold lane? Kalau kemarin sih kita pantau dari Dewa United ya, ketika lawan Big Fam, Fanny-nya dikasih dan Moskovnya juga dikasih. Oh, tapi sekarang Hayabusa bahkan ya. Match-up-nya aja yang di ban. Ini jangan sampai Sasuke juga di ban, ini semua tim 7 di ban nih. Iya. Juga. Iya juga ya. Enggak sih, harusnya bandnya ke arah yang lain karena Vale itu belum menjadi prioritas ya. Oh, tapi bisa jadi surprise pick. aku sih Fanny tetap ban. Fanny kayaknya bakal jadi option yang Silahkan bagus. deh. Lui juga terbuka, Iya, tinggal diadu. ada trade-nya. Tapi kalau memang Fanny, Moskov kayaknya penting banget deh. Iya, Safety, pertimbangannya adalah Moskov ya. Jadi, apakah kali ini Ararkio akan melepaskan Fanny dari Make Kids dan merespon mungkin dengan hero-hero yang cukup bisa menjawab seperti Franco salah satunya nanti. Pikov. Gue lebih ke Moskov Surprise. Badang dulu sih. Ya, Moskov ya boleh sih. Moskov Badang kan, Badangnya Diren. Time to drop the Mantap. Itu Diadu ini dia. Diadu. Suyo, Fanny, dan banyaknya hero lain yang bisa melakukan pick off. Gimana kalau gak first pick, Be? Ingat Boleh. pilihan pertama kalian menentukan sekali. Iya, iya. Kalau ada- dia gak first pick Fanny gimana? Mungkin bisa ambil Loi dulu. Atau Chushin dulu bahkan. Atau Moskov dulu bahkan. Oh, Moskov first pick. Karena kalau misalkan dia ngambil Moskov, ya Fanny-nya akan lebih bebas nanti kan? Betul, Kita betul. asumsikan kalau Ararki dia nggak mau ngambil Fanny. Wah, itu benar-benar jadi draft yang lebih menguntungkan untuk Geek Fam sih kalau emang mereka dapetin Moskov dan Fanny di satu tim yang sama. Iya kan? Enak kan? Sinerginya bakal enak banget, open map dan juga ada Spear of Destruction. Jadi mereka bisa menang kuantitas, mereka juga bisa menang quality map. Wah, aku penasaran sih. Ini draftnya bakal dibawa kemana nih? Apakah masih Fanny di first pick? Dan tidak. Itu yang gue bilang, itu Fanny dia. nggak first pick. Yes, Chushin dulu ya. Untuk mempertimbangkan open map, utility, tapi langsung direspon dengan Suyo. Oke. Suyo plus? Respon Suyo dan Kalea kah? Kalea, Gatot, Kalau gue sih, Kalea di ban. Gatot mungkin. Pertimbangan dengan Suyo kan kadang jadi salah satu draft yang sering diambil ya Betul. untuk dua pick awal. Bisa, Kalea kan di ban. Berarti bisa kita Gue bilang ke Badang sih kalau stopper. Soalnya kita belum tahu bakal kemana. Katanya First man. Oh, flex juga. Oke. Flash Berarti juga. ini jawabannya ya. Mereka nggak mau membiarkan nanti Idok atau Diren ketahuan duluan hero-nya. Ambil dulu high loss-nya pokoknya. kalau misalnya nanti ada Fanny, pick ketiga bisa Franco. Bisa banget. Oh, ketiga. Berarti kejadian lagi dong. Idok dan juga Dairan. Tapi balik Defense lagi, yang sama. kalau seandainya Franco-nya muncul, Luoi-nya pasti bakal ditutup dong kalau gitu. Iya. Dan follow up damage-nya juga. Ya. 1-1 pasti masuk ban. Dan ini dia setup apa yang akan ditujukan oleh Geek Fam karena mereka udah punya Chushin. Suyo tentu beberapa kali juga agak sedikit kerepotan ya kalau lawan Fanny sekalipun. Karena di early game balik lagi Fanny masih punya power yang itu ya. Tidak akan disia-siakan dan bahkan Harith. not bad. Terlalu banyak hero power yang diambil sama Geek Fam. Ini gak cuma power Gila. tapi meta. Oke, Moskov ya. Kemarin ketika Dewa United bermain melawan Fanny-nya Geek Fam juga, masalah di Moskov adalah level 1 ditempelin sama Hellcard-nya Baloyski. Bener. Nah, ini apa kabar Hellcard nih? Hellcard, di Ben sampingnya bisa Ben Franco. Ya kan? Gatot? Nah, itu dia first man-nya ditutup dulu ya. Karena Gatot membuka ruang juga untuk Hellcard bisa muncul. Tapi Franco juga udah pasti ditutup. Franco Tigreal? Pasti. Atau Franco Loi. Jadi mereka nggak bakal punya dua teleportation. Karena Moskov juga punya teleportation dengan SOD. Oke, menarik juga sih. Jadi mid lane-nya juga dipersempit ya. Ya. Gue lebih ke ngelihat poke damage di arah mid itu bakal bagus. Dan Oh. Loi sebenarnya bisa jadi makanan. Bentar, kita merupakan satu hero yang power banget dari kemarin. Kimi. Ini kasusnya beda sih, Be, kalau gue bisa bilang, Be. Ini, balik lagi, Kimi ada Fanny sih, emang agak mengerikan ya. Tapi efek immobilize-nya setidaknya ada gitu loh. Cuma, Masalahnya nih, ini berantan. Oh, ada Puni di sana ya. Wah. oke, tapi balik lagi nih kalau Halo. ngeliat dari roamernya.
Franco udah ditutup, gold lane-nya udah ada Moskov juga di RRQ. Ini bisa aja mereka mainnya kayak badang-badang gitu kan. Iya udah pasti kan, kayak mereka pasti main chain CC. Yang dimana nanti akan ngerepotin ke arah Fanny-nya juga. Walaupun kita tahu mungkin Fanny bisa ngejawab ya dengan adanya efek resilience yang dimiliki dari Tough Boots. Tapi seenggaknya agak sedikit kesulitan juga karena balik lagi udah ada high-low single target. Moskov juga bisa menghentikan Fanny ketika berdekatan dengan tembok Spear of Misery. Tapi susah sih kalau misalkan dia ambil badang baru udah paling enak badang dari roamernya RRQ. First man-nya kasih ke Dairon lagi, mid-nya cari yang poke damage atau asuransi late game bahkan. Kita bisa-bisa aja. Tapi badangnya di ban, udah terbaca juga. Terbaca banget sih memang. Udah pasti obvious banget, pasti bakal cari chain CC ya. Yang bisa merepotkan Fanny. Semua yang bisa dibilang kita lihat Fanny-nya untuk bisa bermain ditutup. Iya, terganggu lah pokoknya. Terganggu dan tapi ini kita juga nggak boleh lupain kehadirannya loh bro. Kehadirannya cukup div loh pakai Harit ini. Ya. Dia bisa 1 lawan 2, 1 lawan 4, 1 lawan 3 bahkan. Itu sering terjadi loh. Ya ini pertimbangannya gimana caranya nge-burst Haritnya dulu nih. Dengan metode apa yang ingin dibawakan sama RRQ. Karena efek suppressnya udah nggak ada nih dari Franco. Pilihannya memang udah nggak banyak sih. Tapi kalau mau main pakai sisi singkat juga masih bisa ke arah romer-romer Khalid gitu nggak sih? Khalid buat poke damage memenangkan area sungai berarti ya. Screening. Ini berarti bakal coba buat ngejawab gerakan dari Hylos dan Suyo-nya juga ya. Kemanapun nanti di area sungai tentu bakal kejawab. Dan satunya harus badan sih lebih tepatnya. Gak boleh gak badan, gak boleh first. Ini harus first man sih biar cowoknya lebih leluasa. Tapi kemana larinya? Edit. Kalau nggak bisa pengsan itu cowoknya. Maka pengsan. Ketimpa damage bisa pengsan. Ya karena udah ada Parsnya, udah saatnya glue kan? Oh Idit. Gue rasa memang Idit karena tipikal dari Geek Fam itu dia lebih milih XP-nya punya sisi B. Ya punya sisi dan punya damage juga. Itu dia, ada yang bisa di-deliver dan gue penasaran banget last pick untuk XP lane atau untuk roamer. Ah ini dia nih. Stopper sih. Tigreal kah jawaban untuk Fanny juga? Atau mungkin maksain buat Harit juga ketika nanti Haritnya udah gak punya Purify. Wow, Dan itu dia Tigreal. Bahkan Tigreal bisa dibilang salah satu hero power dari seorang Idok. Tapi dengan adanya Purify yang dimiliki dari seorang Harit akan membuat targetnya agak berubah. Dan bisa saja targetnya ke arah Chow. Ya dan jangan lupa bukan cuma Harit, Chusin rata-rata pakai spell Purify juga. Dan utility dari Chusin itu bisa gagalin loh setup yang diinginkan. Secret Hammer itu bisa dibilang nanti jadi cancellation juga dari lanternnya kan. Lumayan mengganggu, makanya tadi Chusin kita sempat bahas di game yang pertama. Iya, bahkan ternyata Luoy-nya nggak muncul. Muncul Varsya di sini. Berarti akan bermain dengan jarak. Harus lebih hati-hati juga untuk RRQ, jangan sampai mereka terganggu dari lini belakang. Karena sekali aja Feather Airstrike terganggu, damage-nya akan minim sekali. Mengandalkan Suyo kayak bukan jadi option. Karena Suyo sekarang hanya punya physical damage reduction, tidak dengan magic-nya. Alright, ini dia. Kingslayer sedang memiliki keuntungan 1 poin. Dan RRQ wajib mendapatkan game tersebut kalau ingin membawa ke game yang ketiga. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, pembuktian ya. Clean sweep atau ada drama satu sama terlebih dahulu. Menarik. Menarik sekali. Tapi ingat yang bisa kita lihat di sini permainan dari kedua belah tim cukup agresif dan RRQ kalau kembali lagi kemakan gameplay dan jadi playgroundnya tim Geek Fam, wah ini berbeda kasusnya. Bisa 2-0. Iya jangan terulang kembali ya, karena terlihat dari game yang pertama udah langsung bener-bener ke-stop banget farmingnya. Terbatas juga limitasi dari mapnya. Karena dari emblem kayaknya yang cukup menarik adalah Pull Yourself Together tentunya yang mulai jadi favorite beberapa roamer juga karena akan mengurangi durasi dari flicker. Wah bahkan first blood itu bisa didapatkan oleh Rince loh di depan sana. Tapi karena kita tahu mereka prepare untuk hal tersebut. The Baloyski, respect juga di depan sana Susuchin. Akan memasang mendapatkan 1 point kill tapi nampaknya Mekis. Jangan terlalu terburu-buru. Cutthroat belum dia miliki. Ada baiknya cukup tenang bermain dengan farmingan terlebih dahulu. Dia cuma nggak mau kalah pressure aja sih. Karena tadi temennya di poke damage kan. Dia akan kasih poke damage juga. Yang bikin midnya tuh jadi sama-sama ngotot. Nggak boleh ada yang sampai kalah di mid lane. Ya dan balik lagi di sini kekuatan dari Harit ya. Dia lane-nya powerful banget. Sampai di area mid lane. Ini Aboy bener-bener jadi penguasa sih karena balik lagi. Lantern Flare. Kuat banget untuk bisa nge-zone out dan bahkan open map. Walaupun dalam keadaan Aboy-nya sendirian di sini.
Kalau ngomongin ke arah Aboy sendirian dan dia juga nggak takut dengan adanya Purify yang dia miliki. Nggak masalah Idok mau main flicker atau dengan Secret Hammer, nggak masalah Profesor. Darren, dia cari 4 duluan. Mau setup nih RRQ. Yes, dia mau setup, dia nggak boleh kehilangan lagi seperti di game sebelumnya. Bahkan di depan sana, seorang Baleski bakal coba ditargeting. Ada sosok Gold, serangan soaring out. Dengan sosok Susuji dan bahkan Retribution berhasil diamankan. First blood didapatkan oleh perpasukan dari tim Kifam. Tapi nampaknya Darren tidak akan ada jalan untuk pulang. Mundur ke turtle-nya. Ya tapi balik lagi ya, ini ngebuka untuk toy farming. Seenggaknya dengan adanya sharing gold nggak kalah-kalah banget lah dibandingkan dengan dapetin semuanya nih untuk Geek Fam, turtle dan juga killnya. Tapi 1000 gold sih angka yang sangat-sangat bahaya ya untuk early nih. Ya, Soalnya kalau ngomongin mid game, Arid itu bisa lebih cepat online daripada Moskov. Wah, dan jangan lupakan juga ya, karena ada alasan pick edit juga nih. Pick yang salah satunya nanti bisa pegang ini Mumit. Oke, bakal coba di-commit. Oh. Momentum yang sangat tepat, tapi Gob di depan sana bakal coba dipasang satu point kill didapatkan dari Yes Bullanerka. Apakah gagal The Balaski? Dibalikin! Duel of Dragon from Balaski! Membalaskan kembali Karen, tapi setidaknya satu point kill dapat kalau Sojin. Dia tidak mau tidak ada pertukaran. Meanwhile dari bottom lane, perpasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit cover menuju ke arah Purple buff yang dimiliki dari Susuji, tapi lihat Spear of Distraction yang menyangkut menunjukkan seorang Aboy. Dapat satu babak ke atas Beckett. Setidaknya kerusuhan yang dilakukan oleh pasukan dari tim Geek Fam kali ini berbuah tidak baik. Respon yang sangat cepat tadi ya. Dari RRQ melihat adanya rotasi dari Make It ke arah Purple buff, langsung ditutup 3 member yang diturunkan. SOD ya, bahkan tadi toynya datang. Dan itu yang membuat kesulitan juga. Mungkin posisi dari Make It terlalu jauh dive in-nya. Bottom lane, Baloyski dive in yang sangat berani. Dan ingat, ini nggak hanya Baloyski yang bisa melakukan sedikit trigger team fight loh. Ya, kita lihat Aboy juga bisa melakukan triggernya. Bahkan dapetin Tigris sekalipun, Profesor. Either itu flicker atau tiba-tiba langsung ada implosion yang keluar. Ya bisa dipaksa ya. Ya mungkin ngepop duluan, tapi balik lagi di sini Baloy ngelakuin screening yang bener-bener hard screening banget ya. Bener-bener ngebuat Sujinya kayak bener-bener ditempel kemana tujuan selanjutnya, bahkan turtle-nya di open. Iya, terang terus ini bisa dilihat vision dari tim Geek Fam ini selalu terang. Dilepas loh. Sutsujin sadar itu bakal makan waktu yang banyak banget dan menguras HP juga. Sementara Turtle langsung ada Ghost Patrick, Aboy menjadi pilihan utama. Langsung ada Federal Strike, langsung Crimson Pack menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Fam, tapi nampaknya ada Baleski. Tendangan yang gagal, langsung implosion! Dibalaskan oleh Ito. Spear of Destruction for nothing. Para pasukan dari tim Regal Chaos memaksa mendapatkan seorang backhand. Perintah Retribution dari Sojin membuat tim fight menjadi lebih cukup adil. Meskipun mereka tetap harus ke seorang Rins ya di arah Turtle. Tapi setidaknya Idok dan kawan-kawan berhasil mendapatkan keuntungan dengan mengurangi sedikit gold yang udah terpaut sangat jauh sebelum ini. Balik lagi ya, ini pertukaran 2 kill untuk Turtle. Balik lagi nggak adil juga sebenarnya, karena ini terjadi 2 kali berturut-turut. Geek Fam sekarang punya ruang yang begitu bebasnya, terutama untuk My Kids. Dia bisa melakukan split push, dia bisa bermain di area jungle, bahkan menjadi eksekutor tentunya. Ketika nanti ada yang dalam keadaan low HP dari RRQ, karena power poke-nya dari Geek Fam ini masif banget loh. sebenarnya dari RRQ juga bisa. Tapi memang mengkhawatirkan aja, karena ketika Peter Strike dibuka, mungkin Make It di matanya, di layarnya itu cuma ada Pasha. Iya, dan bakal langsung Idok. Mencoba untuk dimakan dengan 3 orang di depan sana, nggak bisa diselamatkan Idok. Implosionnya for nothing, tak ada following up damage. Dan itu yang sempat kita bicarakan Profesor, dipaksa untuk implosionnya. Terlalu banyak kan poke damage-nya kan, ada 2 magic loh di sini, ada Cadera, ada Aboy. Dan ini dua-duanya nggak bakal berhenti untuk mengeluarkan damage-nya, terutama untuk Dairen dan Idok. Oke, tapi lah Federal West memasa dengan Purify, sebagai for defensive, Cadera pasti akan mengeluarkan Summon Force untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Fam. Ditabrak begitu saja, dan itu dia tertancap dengan adanya satu waspir yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Regal yang membawa kembali keadaan depan. Spear of Distraction gagal menancapkan Cadera. Tidak ada sedikit pun yang bisa didapatkan dari Cadera dan juga Baloyski. Mencoba untuk dikejar maksimal dan Sojin. Satu panah asmara berhasil mendapatkan point kill yang sangat mahal dari Cadera. Menutup farming Cadera, membuka jalan menuju ke arah bottom lane, membuka jalan untuk ke arah Turtle. Ini snowballing yang cukup mahal, membayar hampir 1000 gold. Satu momentum yang tercipta
membuat keuntungan yang dibuat oleh Geek Fam akan sia-sia, bahkan sekarang turtle-nya akan coba untuk dipaksa. Bakal dipaksa, Susujin pasti dapetin turtle tersebut. Dan ketika itu terjadi membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Lihat di arah top lane, dia coba untuk melakukan split push power. Tapi ingat ngomongin split push power di sini mereka punya Moskov juga loh. Head to head dengan Fanny dengan ada Win of Nature nantinya itu sangat kuat. Ya bahkan lebih bisa menang Moskov ya dengan Spear of Mystery. Dan hati-hati juga mungkin untuk My Kids karena balik lagi tujuan dia hadir dengan Fanny bukan untuk mengambil pundi-pundi objektif dari Turtle. Melainkan dari segi point kill, makanya secara item ini udah pasti bakal item full damage yang bisa instant burst juga ke Rins atau bahkan mungkin ke Sujin nantinya dalam teamfight besar. Karena kalau misalkan burstnya langsung ke Toy kayaknya mungkin agak sedikit jarang ya bertemu dengan Toy-nya. Jadi mau gak mau kecuali di laning jauh. Sakit banget bos. Bisa juga Tapi implosion menuju ke arah belakang target utama mereka seorang Baloyski yang tumbang begitu saja termakan dengan instan. Dengan screening dari seorang Baloyski membuat para pasukan dari tim RRQ nampaknya tahu Baloyski harus di shutdown. Baloyski menjadi satu mata dan langsung ada keluar Spetsnake. Jadi mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Defense menuju ke arah tengah, tapi Mike is coming. Melakukan defensif, menuju ke arah belakang. Dan bahkan didorong begitu saja. Kehilangan seorang Giant pada pertukaran ini menjadi sebuah hal yang cukup mahal. susah sih tadi. Seenggaknya Geek Fam masih tetap bisa defense. Dan RRQ sekali mereka pegang tempo. Ini cepet banget loh pace-nya. Wah ini bener-bener kayak langsung di lead banget ya. Dan bahkan goldnya bener-bener swing loh. 1.700 gold tadi yang didapatkan oleh Geek Fam dengan 4 total kill. Iya. Sekarang Boy dibalikin. of Dragon yang on point. Tanpa ada covering upper pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak bisa berbuat cukup banyak. Di mid lane akan coba dipaksa. Untuk ke belakang Kantera. Itu dia shutdown yang sangat mahal. Dengan double kill dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Kita pakai backend. Still survive. Dan spear of the distraction-nya. Berhasil terkena body blow. Make it. Monster of from Geek Fam. Implosion yang dihindari tadi dengan teknik karet dari My Kids itu membuat pukulan keras pastinya untuk Hidok. Wah dan udah pasti bakal jadi sinyal untuk langsung start dari Lordnya karena Goff dia punya Primal Red. Jangan lupakan Summon Force dari seorang Kadera. Gak ada yang bisa berani untuk menutup jalannya. Duel of Dragon yang on point. Riz jadi target utama dan backhand. Cutthroat tanpa Purple Buff membuat dirinya disiplin langsung mundur menuju ke arah Purple. Mereka membuat para pasukan dari tim RRQ menjadi mendapatkan kerugian yang lebih melimpah. Dengan satu point kill akan ada tambahan bonus dari Tyrant. Tidak ada body, tidak ada Glorious Pathway, tidak ada Revitalize untuk teamfight dengan adanya Lord nanti. Masih selamat tapi source-nya dibuang banyak banget, Be. Ini kebanyakan bahkan ya. Kayak sampai tadi ada Implosion juga dan harus bertahan terlebih dahulu karena ada flicker sebenarnya untuk sekarang Idok dengan Implosion ya. Jadi mungkin Geek Fam juga harus lebih berhati-hati ketika beranjak ke high ground. Jangan sampai mereka kena one momentum karena emang RRQ rata-rata pakai hero momentum. Sekarang Setsuji juga sudah punya Malefic Roar, tapi apakah itu akan menjawab? Oke, kalau ngomongin cara Malefic Roar kali ini, dia mau nggak mau gimana cara paksa a boy sih, Be. Dia ngeroin Crimson Bacon itu maksimal banget harus dilakukan oleh Sutsujin. Tapi lihat Makids dengan teknik karet. Freestyle dulu, bos! Teknik karet dari seorang Makids. Benar-benar mengerikan dari bottom lane. Kepada pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk melakukan defensif dari top lane dengan adanya sosok Toy di body block oleh seorang Dairon. Tapi jangan lupakan, Ghost terlalu dalam. Ghost manipulation! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Mereka benar-benar lupa dengan permainan dari Idok. Dan para pasukan dari tim RRQ kali ini mendapatkan momentum untuk setidaknya meng-clear 3 lane mereka, memanage ulang seluruh minion yang mereka miliki dengan hanya punya 1 turret di arah bottom lane. Targeting yang bagus banget. 2 member yang terkena implosion adalah 2 member yang tidak purify. Dan sekarang mereka harus kuasain zonanya. Pasti bakal dituker ya karena kalau misalkan gak dapetin mid lane turret bakal rugi banget. Gila sakit banget ya bisa diberikan. Tapi di depan sana, para pembuff jadi target utama. Kadera free hit, flicker for defensive dan seorang Red dan itu dia. Tiba-tiba di sebuah spare of distraction from Toy. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile Toy gak bisa lagi di-cover. Toy versus everybody. My God, Toy mencoba untuk di-cover dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ membuat perimeter, membuat Toy pulang. And Toy still survive in the top lane. What the play. Dan lihat permainan kedua belah tim sangat keras. 11 poin kill yang sama. Dan itu dia MPL Arena, mana tepuk tangannya?
masih bisa selamat. Wow. Dengan satu tetes darah terakhir, Be. Bermain dengan flex speed. Iya. Tren penyakit Moskov gila seperti tidak berlaku untuk Toy ya. Karena dia masih mampu untuk bertahan dengan basic attack yang begitu sangat kritis. Wah, Purify-nya tenang sih. Purify-nya tadi tenang banget, dan bahkan lihat. Dia ini benar-benar pengawalan luar biasa. Team fight yang udah dimenangkan oleh Geek Farm, tiba-tiba dibalikan oleh Toy. Ya, dan dia ngehit minion tadi untuk mengurangi Abyss Walk-nya. Tapi Abuy tadi ada mana loh? Pas udah habis, udah recover lagi, udah seperempat, harusnya cukup. Tapi itu dia udah tahu karena dia di cover Lim. Iya, maksudku seenggaknya bisa dapat tadi. Tapi ya, mungkin ada something happen yang sekarang membuat Lord bisa jadi milik siapapun. Ya, Wah, jadi gila. imbang ya. Ini The Kingslayer benar-benar pengen nunjukin kalau mereka adalah Kryptonite dari RRQ. Langsung ada Fenris ke arah belakang. Gold, damage yang terlalu sangat tidak bisa mendapatkan Toy. Gak menggunakan Beckett, Sultan itu saja out of nowhere. Permasukan dari tim Geek Farm berhasil mendapatkan seorang Toy. Tanpa ada damage, tapi Gold tercuri. Susujin mencoba untuk mencari celah. Satu buah Gold mendapatkan dari Palaski. The way of Dragon akan ada Boy. Termakan oleh Susujin. Out of nowhere. Shinobi dari RRQ berhasil mencuri Sasuke. Terlalu terburu-buru tadi Cadera yang belum punya zaman force. Dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan sekarang Lord terbuka bebas, RRQ bisa dapetin free Lord. Wow. Oke, temponya dipegang sekarang bahkan bisa jadi free Lord. Dan jangan lupakan juga Idok, dia mau pull yourself together, jadi dia akan lebih sering lagi menggunakan flickernya. Dan kali ini dengan Lord yang sudah berbeda, akan langsung merge ke area dari bottom lane untuk Geek Fam dan bahkan bisa ke mid lane juga untuk sekarang. Tapi balik lagi dengan ada split push tadi, membuat HP dari turret di bottom lane tentu akan sedikit lebih terbuka. Apa yang akan direspon oleh Geek Fam? Karena Make It, dia nggak punya purple buff. Gila, ini tim fight yang gak ada habisnya. Dan Paloski dimakan. Damage-nya terlalu sakit. Mencoba untuk mendapatkan point kill, tapi Gold Sakurato mau di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil membuat para pasukan dari tim Geek Farm kehilangan flicker. Defensif untuk seorang Paloski. Dan kondisi dari RRQ. Mencoba menuju dapetin satu point kill dan surprise! Satu point kill mencoba mendapatkan Purify Gaming. Save the day again and again time. Permainannya cukup sabar. Tapi para pasukan dari tim RRQ tidak kena kendor, tidak ada defensif dan bahkan Sonsojin. Kali ini menjadi target utama. Langsung kabur ke arah belakang. Ritz berhasil dimakan. Spill of Distraction yang gak berhasil menancap. Dairen kali ini harus ditinggalkan. Tanpa adanya sosok dari seorang Moskov. Sonsojin tidak akan bisa mendapatkan apapun dan dikejar begitu saja. Tapi Idok tidak akan tinggal diam. Menjadi body block untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Kadera, jangan lupakan tuh is coming Kadera. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena dia bisa terlalu sakit dan itu dia Kadera. Udah harus memikirkan di bottom lane mereka. Ada Lord, ini gameplay dari Geek Farm malah ditukar. Malah Geek Farm yang ngikutin temponya dari RRQ. Sangat-sangat panas, tarik ulur dari kedua tim yang gak bisa dianggap remeh. Kali ini adalah match papan atas yang terlihat dengan sangat jelas. What a match, what a game kali ini. And welcome back to Brawl Server. Team fight yang tidak hentinya ditunjukkan oleh kedua belah tim papan atas di MPL ID. Terutama untuk tadi sih, prolong team fight di bagian top lane memang sengaja dilakukan oleh Geek Fam. Dan mereka menghindari kehadiran dari Toy yang sudah tidak punya Purify, SOD-nya juga miss. Makanya mereka ingin memperpanjang team fight-nya. Tempo ditarik balik RRQ. Harus lebih berhati-hati, jangan sampai miss inisiasi karena di sini Idok udah nggak punya flicker lagi, dia harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan target untuk implosion selanjutnya. Wah, benar-benar match papan atas. Benar-benar ini kedua belah tim menunjukkan brawl servernya, Profesor, taringnya. Ini adu otot, adu ngotot. Dan juga bisa kita bilang ini makro gameplay dengan memiliki dua power split pushernya. Ini mereka harus hadapi dengan hati-hati, Lim. Tapi gue suka banget tarik ulurnya Sutsujin loh. Iya, benar. Dia triple kill tadi di Lord Pit. Dia bener-bener dengan ngandelin semua skillnya. Ambil kill mundur lagi, ambil kill mundur lagi. Ngilang lari kiri ke belakang, dapetin lifesteal dulu. Itulah power dari Killing Spree ya. Karena buat sekarang Killing Spree bener-bener powerful banget untuk para assassin. Apalagi dengan adanya Suyo yang dia juga punya power dengan Queen's Wings. Wah, dia makin susah lagi untuk di take down. Dia nunggu Idok punya flicker sih. Pasti. Mereka nunggu Idok punya flicker, tapi lihat Glorious Pathway di depan sana. Memasangkan Fair Westek. Sarah Balis gagal untuk mendapatkan satu momentum. Tapi dengan adanya hanya Glorious Pathway ini kayaknya masih cukup worth it sih, Profesor. Di-kite aja ya, karena nggak ada Primal Ride dari Gobs berarti sekarang. Udah minim dari magic powernya. Iya. Tapi gak ada Glorious Pathway juga sebenarnya. Tapi Glorious Pathway dibandingkan Primal World, harganya mahalan Primal World jauh. Iya, setuju. Jauh banget. Dan cooldown-nya pun udah pasti bakal lebih cepat ya untuk Glorious Pathway. Karena hanya men-trigger beberapa battle spell aja, tapi ternyata battle spell-nya pun masih ready untuk Purify juga.
Mau show? Oke, bawa show. Meninggalkan mungkin beberapa jejak Oh, di ya. cover langsung lihat tuh Elsa dari Vitalize tempat sana dan pakai berpalsukan dari Kiki Fast. Saudi. Tercuri dengan implosion. Master Kill kehadiran dan Oh, no. Dominican. Ini bencana. Wipe out. Wipe out. Ures Regal Count memaksa menuju ke game yang ketiga. Membuat match papan atas lebih panas. Dan RRQ attack the game 2. Gak ada clean sweep. Drama satu-satu pun terjadi kali ini. Welcome di game yang ketiga Geek Fam. Gak bisa untuk mendapatkan kemenangan penuh dan RRQ sang raja bangkit. Sutsujin menunjukkan kelasnya in and out. Timing, semua dari Sutsujin bisa terbilang perfect. Ya, dan momen akhir benar-benar kepegang banget. Meninggalkan jejak dari Toy-nya ternyata malah kena SOD. Member dari Geek Fam berkumpul semuanya.